setelah tadi menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Baterainya sisa. Sobat Setir, balik lagi sama gue Audrey di channel YouTube Setir Kanan. Dan hari ini ada yang berbeda nih Sobat Setir. Gue udah ada di Bandung, tepatnya di BYD Soekarno-Hatta yang di Bandung. Nah, kira-kira bakal ngapain aja gue hari ini? Jadi Sobat Setir tontonin terus, ikutin terus ya. Di sebelah gue juga di sini udah ada BYD Atto 3 yang gagah dan ganteng banget nih Sobat Setir. Kira-kira bakal keliling kemana-mana aja nih di Bandung bareng BYD ini, dan gimana rasa berkendara dari BYD Atto 3 ini. Kalau penasaran boleh ditonton terus sampai akhir. Dan jangan lupa Setir Kanan juga udah pernah full review BYD Atto 3 dan ada test drive tipis-tipisnya juga. Jadi tonton juga di link di atas Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja buat rasain rasa berkendaranya BYD Atto 3. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang pertama-tama gue bakalan nyobain si driving experience dari BYD Atto 3. Dan gue nggak sendiri, ditemenin sama Karisyanto dari Kendara dan halo, Bang Sobat Setir. Opot dari Laknats. Yes. Jangan lupa cek konten mereka juga. Pasti dong. Kita bakal mulai bahas dari posisi berkendaranya dulu nih Sobat Setir. Dari posisi berkendaranya sendiri yang gue rasain enak banget. Enak, terus pengaturan joknya juga elektris dan sesuai juga nih sama posisi tubuh gue. Jadi bisa gue atur dengan kenyamanan gue berkendara gitu. Dan joknya juga leather dan ramah lingkungan ya. Joknya dari bahan ramah lingkungan meskipun dia bukan kulit asli gitu. Gimana Kak? Duduknya enak nggak tapi di row 1 dan row 2? Oke, kalau di depan sih enak ya, ergonomisnya oke lah dapet gitu. Dan pengaturannya juga sama nih Dre, dia elektrik juga ya. Kalau di belakang Pot? Kalau di belakang memang di sini berbeda dengan depan, yang dimana katanya konsep joknya ini gaming seat. Iya. Oh iya, gaming seat. Gaming seat. Ya katanya kalian bisa berjam-jam duduk di sini kayak gamer gitu. Di belakang nih kursinya lebih normal, tapi yang gue suka karena mobil listrik pastinya rata lantai, jadi di sini nggak ada ham sama sekali. Dan untuk ruangan sendiri, ratingnya berapa? 170 cm. Udah posisi nyaman? Udah nyaman banget. Di Mantep sini ya. gua ke depan masih ada 5 jari. Jadi artinya masih lega. Apalagi kalau yang duduk contohnya Audrey, di sini gua masih ada 10 jari. Wih. Jadi memang secara ruangan gak ada masalah. Headroom juga sama, walaupun dia ada panoramik. Ini cuman kita nggak buka ya karena lagi panas banget di luar kan. Padahal gede banget ya ini panoramiknya. Gede banget sampai bener ujung kepala belakang nih, baris kedua. Jadi bener sampai belakang tuh dapat. Iya betul. Tapi walaupun ada panoramik, dia tetap sisa ruang kepalanya masih 4 jarian untuk gue yang tingginya 170, jadi masih oke. Betul. Terus ini headrestnya juga nyambung nih Sobat Setir. Makanya katanya disebutnya gaming itu ya. Konsepnya gaming seats. Gaming seats. Tapi kalau di belakang Empuk headrest juga sih tetap kepisah dan bisa di-adjust naik turun. Empuk juga ya Bang. Empuk juga, enak. Dan enaknya lagi nih, untuk kan sekarang gue lagi duduk di tengah ya. Biasanya mobil kalau duduk di tengah itu lebih nggak nyaman dibanding duduk di kanan kiri. Karena posisinya tuh kayak tinggi sendiri, terus joknya juga supportnya lebih keras gitu biasanya. Tapi di sini oke, enggak. Jadi di sini jok tengahnya tetap terasa empuk, dan kalau nyender pun reclining angle-nya dia nggak yang terlalu tegak. Jadi buat dipakai jalan jauh juga masih enak. Oke, mantep banget. Terus ini setirnya juga udah tilt teleskopik nih. Jadi gampang banget bisa di-adjust sesuai tinggi badan juga Sobat Setir. Gitu. Dan bentuknya juga bulat ya, dari kulit, enak juga digenggamnya. Cuman bawahnya agak flat nih. Si setir bagian bawahnya flat dan masih enak banget. Oke, terus nextnya kalau dari visibilitas yang gue rasain dari tadi nyetir tuh visibilitasnya enak banget Sobat Setir, karena si kacanya juga gede-gede, kacanya gede, luas, dan pilar A-nya juga nggak yang ngehalangin, jadi minim blind spot gitu. Ada blind spot monitornya juga, jadi lebih aman lagi Sobat Setir. Nah, selanjutnya soal kekedapan kabinnya Sobat Setir. Buat kekedapan kabinnya sendiri yang gue rasain enak, hening, dan gak banyak road noise yang masuk juga nih. Kalau Karisyanto sama Bang Opot gimana nih ngerasanya? Sama sih, kedap ya. Kedap ya? Apalagi kan dia nggak ada suara mesin ya. Apalagi mobil EV.
Biasanya kan kalau mobil yang nggak ada mesinnya, biasanya suara ban tuh lebih masuk. Iya. Tapi ini kedap sih. Ini kedap sih, apalagi kalau kita setel lagu kayaknya udah makin kedap nih, makin intimate nih kalau di dalam. Makin ketutup. Betul. Kalau di belakang? Di belakang juga sama, cenderung kedap ya, typical EV lah ya. Cuman yang gue suka mungkin salah satu yang bikin dia secara peredaman juga baik adalah penggunaan ban yang berkualitas karena dia pakai ban bawahnya Continental. Iya ya. Betul. Dan ini ada fun fact juga kalau buat yang standar range itu bannya di ring 17 ya. Iya. Kalau yang sekarang yang kita ini superior extended range itu di ring 18 sobat setir. Gitu. Buat bantingannya sendiri sih enak, empuk ya. Mobil-mobil EV Tiongkok empuk. Tapi nggak yang sampai limbung juga nih kalau buat kita pakai di dalam kota gitu. Feedback steeringnya juga oke, dia direct. Jadi kalau kita belok-belok kanan kiri langsung ngikut direct, mantep. Nah nextnya sekarang soal performa, mungkin salah satu yang paling sobat setir kepo gitu ya, gimana performanya BYD Atto 3. Nah buat si motor listrik ini juga menghasilkan tenaga di 201 HP dan torsinya di 310 Nm. Jadi lumayan banget. Gimana dari tadi berasanya disetirin BYD Atto 3, naik BYD Atto 3? Oke kok. Oke ya. Walaupun dia ya karakternya bukan yang menjambak banget ya. Dia secara power delivery-nya dia dibikin linear. Mungkin memang dituning lebih untuk kenyamanan gitu ya. Biar nggak terlalu nyendat-nyendat banget gitu. Jadi pas akselerasi memang dia nggak yang terlalu agresif, tapi pas kalian lihat figur akselerasinya itu ternyata udah lumayan. Iya, dan tadi Bang Opot juga udah sempat nyobain akselerasinya ya Bang? Yes. Dari 0 ke 100 itu klaimnya harusnya di 7,3 detik buat yang tipe superior ini. Kalau buat yang tipe standar range-nya harusnya di 7,9, tapi di superior ini tadi kita dengan bobot 3 orang dapat di 7,6 detik ya Bang? Betul, itu ingat ya, itu bertiga. kita bukan bertiga. Berlima. Kita 1, 2, 3, 4, 5 ya betul. Kita berlima di sini. Aduh, dan bisa dapat tetap 7,6, berarti lumayan banget ya. Lumayan banget, masih Lumayan under banget. 8 seconds. Betul. Dan driving mode-nya sendiri ada di Eco, normal, sama sport. Tadi pakai yang sport ya Bang? Tadi pakai sport, tadi benar-benar metode pengetesan akselerasi ya. Jadi tadi pakai mode sport dengan ESC mati, dengan AC mati. Nah, sobat setir, salah satu lagi nih yang gak kalah pentingnya adalah baterai. Karena ini kan mobil EV pasti bertanya-tanya soal baterai kan sobat setir. Nah, buat baterai sendiri dari tadi udah disebut-sebut juga nih, ada 2 tipe, ada yang standard range sama extended range. Buat yang standard range-nya klaimnya di 410 km dan buat yang extended range-nya di 480 km. Jadi lumayan nih, bisa kayak Jakarta, Bandung, Jakarta, gak usah ngecas. Betul. Aman. Nah, buat yang standar range-nya sendiri, baterainya itu ada di 49 kWh. Kalau buat yang extended range-nya, baterainya ada di 60,48 kWh. Gitu. Dan pengecasannya ada AC/DC. Buat yang AC-nya, dia dari 30 ke 80% itu butuh waktu 9-10 jam nih sobat setir. Tapi tenang aja, buat yang DC charge-nya dari 30 ke 80, dia cukup 29 menit aja. Jadi kita tinggalin ngopi bentar juga udah full lagi nih. Gitu. Jadi lumayan banget nih. Oke, terakhir aku mau nanya nih Kak. Yes. Kira-kira satu fitur yang paling Kakak suka nih dari si waktu nyetir nih. Waktu nyetir, kan tadi udah sempat nyoba nyetir juga ya. Paling suka tuh apa nih Bang Opot? Ray duluan. Aku belum nyetir. Oh iya, kamu belum Kalau kita sebagai penumpang, coba. Oh, sebagai penumpang. Pastinya bas betot yang ada di pintu ini Oh sih. iya, ini lucu banget sih. Tapi kalau kalian punya anak kecil, terus kalian drive ke Bandung, terus anak kalian di belakang, Iya. tiba-tiba jadi pemain musik. Waduh, itu lumayan sih, kedengeran sih kuping sih ya. banget. Tapi ya lucu sih, lucu. Iya, unik ya interiornya. Unik banget. Tuh. Kalau Bang Opot apa nih? Kalau dari gue yang tadi pas nyetir sih, kalau dari sistem ADAS-nya dia cukup akurat dan pengeremannya sendiri dia kalau kita set ke bagian comfort kan tadi ada itu ya, ada settingan di bagian head unitnya. Kita bisa setting gak hanya steering mode atau steering feel tapi juga braking feel. Jadi biasanya kan mobil rata-rata cuma bisa atur setirnya doang, mau berat atau mau enteng gitu kan. Tapi ini bakal feeling brake-nya kita bisa atur. Jadi kalau kita masukin ke mode comfort
itu ngeremnya lebih smooth, lebih halus buat dalam kota mungkin pas macet gitu-gitu. Tapi kalau kita masukin ke settingan sport, dia lebih ngegigit jauh. Mungkin terlalu ngegigit kalau buat dipakai dalam kota. Kita akan berhenti, akan sedikit menghentak gitu ya. Tapi kalau kita lagi berkendara misalnya di tol atau apa segala macam, itu akan lebih enak lagi karena remnya akan terasa lebih pakem. Dan satu fitur unik yang selama ini kita pakai, tadi kan kita sempat rolling bareng ya sama mobil satu lagi ya. Nah itu kalau kita teleponan sama misalnya kita pakai Bluetooth teleponi gitu, misalnya Android Auto atau CarPlay. Terus kita nerima telepon nih, dia otomatis fan speed-nya turun supaya nggak berisik. Iya, itu fitur mobil mahal. Sekali ya, mantep banget. Kalau gue ada satu yang gue suka nih, tapi ini belum dijelasin dari tadi. Apa tuh? Ini voice command-nya. Gimana? Ini bisa dua bahasa nih Sobat Setir, bisa bahasa Inggris sama bahasa Cungko ya, bahasa Cina. Cungko. Kita coba bahasa Inggris aja kali ya. Hi BYD, open all windows. Wih, langsung kebuka Sobat Setir. Oke Sobat Setir, jadi itu tadi fitur yang gue suka, jadi canggih banget, bisa angkat telepon juga bisa nyuruh BYD nih gitu. Keren banget. Jadi kurang lebih segitu aja nih dari rasa berkendara dari gue. Habis itu gue juga bakal nyobain duduk di row 1 tapi sebagai penumpang. Nanti kita coba lihat reviewnya gimana Sobat Setir. Let's go. Oke Sobat Setir, hari ini udah nambah ada CVT. Kemarin nggak ada ya? Kemarin nggak ada, waktu aku test drive. Kan harusnya ada terus kemarin dari Dolphin, harusnya kita ada terus ya? Iya, parah banget nih kemana nih? Malesnya kemarin? Parah banget Sobat Setir. Oke. Nah hari ini udah hari kedua, jadi kita semua juga udah ganti baju ya. Saya belum. Oh iya. Wah, pantas agak sedikit wangi ya. Agak sedikit wangi Kan ada air purification. Halus. Masuknya jago. Oke. Nah di hari ini kita bakal balik nih Sobat Setir dari Bandung ke Jakarta. Dan tadi juga kita udah sempat ngukur, udah sempat ngeliat nih ya di situ range-nya sisa berapa dan baterainya masih 96% tadi. Kita lihat waktu sampai Jakarta sisa berapa sih range dan baterainya. Dan kebetulan cara mengemudinya memang karena kita pakai patwal, gak ada eco sama sekali. Betul. Ngebut banget. Ini 110. Sport malah. Sport. Kita mode ke eco aja lah. Oke, karena ini kita lagi patwal juga nih Sobat Setir, jadi pakai hazard. Makanya mungkin akan masuk bunyi ting-nung yang lucu ini gitu. Oh ya, Dri, sekarang mungkin belum tahu ya. Jadi kalau meskipun kita pakai hazard di mobil ini, dia kayak mobil Eropa, Dri. Jadi walaupun pakai hazard tetap bisa safety karena mobil ini kalau misalnya kita pindah arah dan pakai sen, dia akan berubah ke sen yang kita tuju gitu. Betul. Jadi kalau kita sen kanan, sen kiri, hazardnya bisa mati Sobat Setir. Namanya nggak mau rubah jadi sen kanan. Sen kanan. Bisa aja. Gitu. Dan sambil disetirin sama Kariza, kita bahas sedikit interiornya nih Sobat Setir di row 1. Sebenarnya ini desainnya maskulin ya katanya, mengedepankan si maskulinnya itu loh. Ada kayak otot-otot manusia, ada juga kayak dumbbell, urat, jeroan, dendeng, jadi jualan Sobat Setir, maaf ya. Gitu. Pokoknya di sini ini juga bagian si door trimnya maco banget ya. Juga treadmill. Ini juga nih, ini buat pembukaan pintunya juga ya katanya. Jadi emang dia maskulin dan maco banget, tapi tetap ada ocean-nya nih, ada buntut dolphin nih di bagian setir sama bagian konsol tengah sini Sobat Setir. Padahal dia bukan dari ocean estetik ya, tapi tetap ada di sini. Betul, karena ini katanya adalah mobil peralihan. Oke. Gitu Sobat Setir. Nah, karena kita juga lagi di tol, gimana enaknya kita coba ADAS ya kali? Oke, kita coba ya. Karena ADAS sih juga lengkap banget. Silahkan Bang Reza. Dia sudah ada adaptive cruise control ya, lane keeping assist, terus juga ada emergency braking assist, terus juga predictive collision warning, terus juga bahkan ada blind spot. Terus juga rear cross traffic alert juga ada. Hill descent control. Bahkan ada hill descent control yang biasanya mobil-mobil yang buat dipakai off-road nih, ada di sini juga. Tapi ini ada, berarti sporty banget, karena kan dia sport utility vehicle. Betul. Oke,
cara aktifin ADAS-nya nih sobat setir di tombol setir sebelah kiri. Sebelah kiri. Setir kiri. Oh, Setir kiri. Terus ya. Oke, jadi kita pencet aja ini yang ada logo setirnya. Terus kita aktifin cruise control-nya. Dia tuh bisa langsung menyesuaikan dengan depan kita tuh. Nah, tuh bisa kelihatan di depan. Jaraknya mau kita atur juga bisa lebih dekat, lebih jauh. Dan ini tuh dia ngerem menyesuaikan kecepatan yang di depan kita. Dan katanya ngeremnya tuh bisa paling deket di 60 cm ya? Yes, 60 cm. Jadi deket banget dia tuh ya sebenarnya. Canggih tapi 60 cm tetap bisa ngerem dan aman, tetap aman. Tetap aman. Airbagnya juga ada 7 nih. 7 banyak ini. loh itu. Betul. Biasa mobil rata-rata sekarang 6 lah ya. 6 Walaupun ini. kelas SUV ada yang 4. Oke, berarti secara safety juga udah aman. Aman banget, bahkan ya kita bisa diperbolehkan lah ya untuk melepas tangan sedikit. Walaupun nanti kedepannya juga langsung diberikan peringatan sama Iya, buat genggam lagi ya. untuk genggam lagi supaya tahu kalau kita nggak ninggalin mobilnya gitu. Jadi tetap safety dan lumayan halus. Dia membelokkan setirnya. Ya, ngikutin si lane-nya Iya, tuh. lane-nya bagus banget Bagus sih. banget gitu sobat setir. Dan yang aman tuh nggak cuman waktu berkendara ya, tapi baterainya juga aman karena dia menggunakan blade battery. Yes. Apa keuntungan blade battery? Jadi dia kalau misalnya mau dilindas, mau dibakar, mau apa juga nggak akan kenapa-napa. Oke, sekarang kita mau lanjutin perjalanan kita. Iya. Ini baru di KM 107 nih sobat setir. Nanti bakal update lagi kalau udah di Jakarta. Tadi sisa baterai dan lain-lainnya di berapa gitu. Oke. Nanti Tapi apa terakhir tuh? nih, Apa tuh? kemarin aku udah sempat nanya ke Bang Opot sama Kak Risyanto tentang satu fitur yang mereka suka nih di mobil ini. Kalau Kak Reza apa nih? Fitur yang paling aku suka? Mm-mm. Bukan fitur sih tapi. Apa? Aku paling suka nih kayak dari model-model BYD itu adalah berat dari steering sama feedback steeringnya tuh hampir semuanya rata, kayak di Seal, di Dolphin kemarin, dan even sampai di Atto ini. Jadi enak gitu, kayak rasanya nggak kayak mobil-mobil listrik zaman sekarang yang mana trennya udah semuanya terlalu elektrifikasi kan. Oh, oke. Jadi terlalu fake gitu. Kalau Artificial beratnya. artificial banget. Nah ini beratnya pas, feedbacknya ditoel dikit aja goyang mobilnya. Tuh, Digenggamnya juga enak. digenggamnya ya. enak, beratnya tuh pas, dan bahan materialnya juga enak. Jadi menurutku yang paling spot on dari mobil ini adalah setirnya. Betul, estetik juga sih Estetik setirnya. juga, iya, bagus. Oke, mantep. Oke sobat setir, nanti bakal update lagi waktu udah di Jakarta, jadi tungguin terus. Terus Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang gue udah sampai lagi nih di BYD Arista Sunter setelah tadi menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Dan setelah dilakukan pengecekan nih, baterainya sisa 50% sobat setir. Jadi kurang lebih nurun 46% ya, jadi masih oke banget juga. Dan range-nya juga sisanya di 242 km-an gitu. Nah, menurut gue sendiri nih sobat setir, SUV satu ini cocok banget buat sobat setir semua yang lagi nyari mobil EV, SUV tapi tetap compact juga, fun to drive juga, enak dibawa berkendara dan masih bisa dipakai sehari-hari atau mau keluar kota juga masih enak banget nih sobat setir. Jangan lupa pantengin terus buat tahu updatean harganya, dan boleh komen juga sobat setir kira-kira harga yang cocok buat si BYD Atto 3 ini berapa menurut sobat setir. Oke, sekali lagi gue juga mau bilang thank you banget nih buat CVT, buat Kendara, dan juga buat Laknats. Dan yang lagi megangin kameranya, Kak Reza, boleh dibalik nih kameranya, malu nggak? Thank you buat teman-teman media yang udah ikutan bikin konten bareng Setir Kanan. Dan thank you juga buat BYD Indonesia yang udah ngasih kesempatan buat Setir Kanan ikutan media test drive gitu. Sekali lagi jangan lupa buat komen, like, subscribe, follow Instagram dan juga TikTok Setir Kanan di @setirkanan_official. Gue Audrey. Pamit undur diri, salam Setir Kanan. urat ada urat, Urat, jeroan, tetelan. jadi jualan, sobat setir maaf ya.